Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dengan Bapak Edi Suhairi, pengajar pelajaran bahasa Indonesia. Kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberi umur, kesehatan, kekuatan hingga pada hari ini kita bisa belajar bahasa Indonesia. Adapun yang akan Bapak sampaikan materi tentang surat pribadi. Untuk kompetensi dasar yang harus kita kejar, yang merupakan tagihan bagi kita, bagi kalian yang mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, mengidentifikasi informasi, kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan dari surat pribadi yang dibaca dan didengar. Yang kedua, menulis surat pribadi untuk kepentingan resmi dengan memperhatikan struktur teks, kebahasaan, dan isi. Dan aku sekalian, pengertian tentang surat pribadi. Yang pertama adalah surat pribadi ialah surat yang dibuat oleh seorang yang isinya menyangkut kepentingan pribadi. Yang kedua, berdasarkan isi dan sifatnya, surat pribadi dibedakan menjadi dua, yaitu surat pribadi yang isinya bersifat kekeluargaan, misalnya surat perkenalan, surat kepada teman, surat kepada orang tua. Dan selanjutnya, surat pribadi yang bersifat setengah resmi atau ada hubungannya dengan kedinasan, misalnya surat lamaran pekerjaan, surat izin tidak masuk kerja, atau surat cuti. Surat pribadi tidak dilengkapi oleh kop surat atau kepala surat. Beda dengan surat dinas. Surat pribadi tidak memiliki nomor surat. Beda lagi dengan surat dinas. Salam pembuka dan penutup bersifat formal atau keluargaan. Bahasa yang digunakan menggunakan bahasa baku jika sifatnya resmi, dan memakai bahasa tidak baku jika sifatnya tidak resmi. Selanjutnya, format surat pribadi umumnya lebih bebas. Contoh surat pribadi yang tampil di depan kalian: Sumedang, 20 Februari 2021. Sahabatku Rina Damayanti di Jakarta. Salam persahabatan. Hei, apa kabar? Bagaimana keadaanmu? Sehat dan bahagia bukan? Apakah kamu masih menanam bunga mawar? Aku ingin sekali bertemu kamu loh, Rin. Kamu pasti tambah cantik ya, atau mungkin tambah gendut. Rina, sahabatku yang baik, sejak kita berpisah banyak hal yang terjadi di sini. Kota kita memang berkembang sangat pesat. Gedung yang dulu menjadi tempat pentas dan latihan drama itu sudah rata dengan tanah. Kini sudah muncul bangunan super mewah. Sayang, tempat ini hanya untuk belanja. Rasanya tak mungkin untuk berkesenian, apalagi untuk pentas drama. Rin, sekian dulu ya. Jangan lupa membalasnya. Kutunggu kabarmu. Sampaikan salamku untuk ibu dan bapak. Juga Mas Dodi. Terima kasih, Rin. Sampai jumpa dalam liburan yang akan datang. Sampai jumpa, sahabatmu Marina Pertiwi. Bagian surat pribadi, mari kita lihat. Yang pertama, alamat dan tempat tinggal pembuat surat. Contohnya Sumedang, tempat tinggal 20 Februari 2021, yaitu waktu pembuatan surat. Sahabatku Rina Damayanti di Jakarta, tujuan surat yang kita buat itu untuk Rina Damayanti di Jakarta. Yang kedua, salam pembuka merupakan salaman sapaan sebelum menulis surat. Contoh, salam persahabatan, salam manis, salam rindu, salam taklim, salam sejahtera, assalamualaikum, atau ucapan salam-salam yang lainnya. Masih bisa saja salam sayang, salam rindu seperti tadi. Berikut
bagian surat pribadi, yaitu paragraf pembuka dapat digunakan menanyakan kabar, kesehatan, keadaan, dan sebagainya. Contoh, hai, apa kabar? Bagaimana keadaanmu? Sehat dan bahagia bukan? Apakah kamu masih menanam bunga mawar? Aku ingin sekali bertemu kamu loh, Rin. Kamu pasti tambah cantik ya, atau mungkin tambah gendut. Itu paragraf pembuka. Selanjutnya paragraf berisi tentang hal-hal yang merupakan inti dan isi surat. Contoh, Rina, sahabatku yang baik, setelah kita berpisah banyak hal yang terjadi di sini. Contoh, kita memang berkembang sangat pesat. Kota kita memang berkembang sangat cepat. Gedung yang dulu menjadi tempat pentas dan latihan drama itu sudah rata dengan tanah. Kini sudah muncul bangunan super mewah. Sayang, tempat itu hanya untuk belanja. Rasanya tak mungkin untuk berkesenian, apalagi untuk pentas drama. Fungsi surat pribadi secara umum yaitu yang pertama untuk mengekspresikan perasaan, keperluan kita, keinginan kita kepada orang lain. Yang kedua, menjadi wakil penulis, karena di dalam tulisan yang kita buat untuk isi surat pribadi merupakan sesuatu ide atau hal yang perlu diketahui oleh teman yang dikirimi kita surat. Yang ketiga, sarana penyampaian ide dan gagasan. Gagasan kita akan sampai ke teman kita atau orang tua yang diberi surat, yang kirim surat pribadi oleh kita. Selanjutnya, mengembangkan kemampuan bahasa, karena dengan kemampuan bahasa kita maka kita akan lebih banyak berpikir, lebih banyak pengetahuan yang kita miliki, termasuk dalam pelajaran bahasa Indonesia ini. Tugas untuk hari ini setelah pembelajaran selesai, yang pertama, kalian buatlah surat pribadi yang diperuntukkan kepada orang tua, teman, atau siapa saja. Yang kedua, ditulis di kertas lembar. Selanjutnya dikumpulkan langsung ke Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.